koalisi dalam sistem presidensial itu kan bukan untuk membentuk pemerintahan sebetulnya, tetapi untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, dalam hal ini di DPR. Problemnya adalah nama-nama yang disodorkan partai politik itu seringkali punya jabatan strategis di partai, entah itu ketua umum atau sekjennya atau apa jabatan lain. Kedua, punya kedekatan. Sekarang Partai Gelora menolak ya supaya PKS tidak dilibatkan, diikutkan di dalam pemerintahan ini. Padahal kan sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Betul. Problem kedua itu adalah potensi konflik internal justru di antara anggota-anggota koalisi. Ada yang merasa klaim berjuang dari awal. Misalnya jatah berapa kursi yang akan didapat. Kalau saya meyakini akan ada keseimbangan baru. Akan ada keseimbangan baru. Setelah Presiden Prabowo dilantik. Nah, pertanyaannya setelah Pak Prabowo dilantik, apa kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi? Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang Pak Firman Manan yang sebulan ini absen. Pak Firman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Kang Deddy. Setelah keputusan MK dan Pak Prabowo dipastikan dan Pak Gibran sebagai presiden dan calon presiden, itu manuver Pak Prabowo itu untuk koalisi dengan partai-partai itu begitu gesit ya. Dan sudah berhasil dengan Nasdem gitu kan, kemudian dengan PKB gitu. Nah, yang belum pasti itu PKS dan PDIP gitu. Kalau misalnya manuver Pak Prabowo untuk menampung semua kekuatan partai di kabinet, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi kan politik akomodasi. Ya memang problemnya sebetulnya koalisi dalam sistem presidensial itu kan bukan untuk membentuk pemerintahan sebetulnya, tetapi untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, dalam hal ini di DPR. Dukungan politik. Dukungan politik. Memang kalau kita lihat peta kursi DPR lah pada hari ini ya, walaupun masih ada gugatan di MK tapi mungkin perubahannya kalaupun ada kan tidak akan signifikan. Partai Gerindra itu sebagai the ruling party kan hanya 15% menguasai kursi DPR. Jadi masih sangat jauh dari mayoritas. Bahkan koalisi Indonesia Maju itu yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu baru 48%. Jadi bahkan belum sampai mayoritas sederhana 50% plus 1. Sehingga memang ada kebutuhan Pak Prabowo untuk memperluas koalisinya. Nah, cuma problemnya yaitu di Indonesia kelaziman kita, walaupun tadi sebetulnya tidak ada keharusan untuk mengakomodasinya dalam kabinet. Karena dalam sistem presidensial itu, komposisi kabinet kan hak prerogatif presiden. Otonom presiden, bukan merepresentasikan kekuatan-kekuatan partai. Tapi memang ini jadi semacam jaminan untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai yang ada perwakilannya di DPR, maka kemudian harus ada kader-kadernya yang duduk di kabinet. Problemnya adalah pertama kita selalu bicara soal profesionalisme. Ketika kemudian ternyata tadi karena banyak yang harus diakomodasi, kader-kader partai jumlahnya menjadi banyak, sejauh mana kader-kader yang menjadi representasi partai itu profesional menduduki jabatan-jabatan berdasarkan kompetensinya. Nah, itu yang menurut saya akan jadi problem pertama. Karena tentu dengan banyaknya kursi yang diserahkan kepada partai politik, maka kemudian peluang teknokrat untuk masuk kan lebih sedikit. Yang kedua, ini juga pengalaman kalau kita lihat ya, ada kader-kader partai yang duduk di kabinet itu kemudian tersandung masalah korupsi. Terakhir, kalau kita bicara terakhir saja ya, kabinet
Presiden Jokowi. Kita ingat ada terakhir ini ada Pak SJL, ya, ada Pak Joni Plate sebelumnya, ada Pak Edi Prabowo, ada Pak Juliari. Jadi ada kerentanan itu juga. Ya, jadi kalau saya pikir paling tidak ada dua isu ya kalau terkait dengan bagaimana nanti akomodasi di kabinet. Sejauh mana jaminan profesionalitas dari kader-kader partai yang duduk di kabinet. Kedua, itu soal integritas. Ini harus dua hal menjadi itu catatan, ya yang jadi catatan ya. Ya, jadi akomodasi semua partai yang nanti itu direpresentasikan di kabinet ya. Keuntungannya adalah relatif aman di parlemen karena kebijakan-kebijakan pemerintah akan mudah dan segera didukung. Gitu. Nah, kalau tidak mendapatkan dukungan atau akomodasi di partai-partai itu, dari partai-partai itu berimplikasi pada problem pemerintah membuat keputusan itu akan ditunda-tunda, akan dilawan dan lain sebagainya. Nah, jadi wajarlah kalau mengakomodasi semua kekuatan politik ya yang ada supaya terjadi percepatan kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya itu untuk kepentingan publik. Problemnya adalah tadi mengakomodasi partai kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek profesionalitas gitu ya. Nah, sehingga problemnya ada integritas yang ya sudah terbukti di dalam sejarah itu bermasalah, tersandung korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua mungkin aspek teknokratisnya yang kurang terakomodasi gitu. Nah, bisakah dalam kondisi keinginan politik untuk mengakomodasi semua kekuatan politik di parlemen itu dikombinasikan, Pak, itu dengan pertimbangan teknokratis. Jadi artinya partai ada representasi partai di tiap kabinet itu, tetapi misalnya dipilih ya orang yang memang punya keahlian di partai dan saya kira ada ya pasti gitu, ada gitu. Pasti ada. Nah, ini arahnya kira-kira gimana nih? Apakah pertimbangan-pertimbangan tadi seperti second kabinet itu betul-betul diperhitungkan atau sebagaimana yang sudah agak terabaikan? Ya idealnya saya sepakat kan, jadi seperti itu bahwa partai juga tidak kekurangan sebetulnya kader-kader yang punya kompetensi, juga punya integritas sebetulnya. Nah, tetapi kan kuncinya kembali kepada bagaimana kesepakatan antara presiden dengan elit-elit strategis di partai politik. Karena pada akhirnya kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, toh presiden pun tidak bisa memilih sendiri. Sekalipun tetap mengakomodasi kader partai, tapi dia yang memilih misalnya berdasarkan pertimbangan tadi soal kompeten, track record, integritas. Kan ternyata tidak. Karena ternyata nama-nama itu disodorkan oleh partai politik. Nah, kembali problemnya adalah nama-nama yang disodorkan partai politik itu seringkali juga bukan karena faktor tadi integritas dan kompetensi. Kompeten. Tapi misalnya pertama ya punya jabatan strategis di partai. Entah itu ketua umum, atau sekjennya, atau jabatan lain. Kedua, punya kedekatan dengan ketua umum partai misalnya. Nah, ini kan juga yang agak sulit itu kemudian ditolak oleh presiden pada akhirnya. Karena tadi kan ini soal trade-off. Untuk mendapatkan dukungan, maka kemudian nama ini yang harus diakomodasi. Presiden punya hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinetnya. Orang-orang yang dipilih oleh beliau. Tetapi ketika bicara dengan partai, relasi dengan partai, tetap saja orang yang akan dipakai itu berdasarkan persetujuan atau usulan dari pimpinan partai. Kalau dia langsung ke kader partainya tanpa pimpinan partai, itu sudah menyalahi. Menimbulkan masalah baru. Menimbulkan masalah baru.
Ya. Pelik juga. Betul ya. Jadi ya itu salah satu problem saya pikirnya bahkan Dan sejak menarik ya kasus sekarang Partai Gelora menolak ya supaya PKS tidak dilibatkan, diikutkan di dalam pemerintahan ini. Padahal kan sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Betul, Kang. Itu problem kedua. Problem kedua itu adalah potensi konflik internal justru di antara anggota-anggota koalisi. Ada yang merasa klaim berjuang dari awal. Misalnya jatah berapa kursi yang akan didapat. Apakah misalnya partai yang suaranya lebih banyak di DPR akan mendapatkan jatah kabinet lebih banyak. Partai yang bergabung duluan itu harus lebih banyak dan yang belakangan lebih sedikit. Itu juga saya pikir akan jadi problem. Yang tidak sampai ke threshold gimana gitu ya. Tapi ngedukung gitu. Betul. Jadi kembali pertimbangan akhirnya, pertimbangan kompetensi, pertimbangan integritas itu bukan menjadi nomor satu. Gitu. Karena ada hal-hal itu dulu, komposisinya berapa banyak, lalu kemudian bagaimana rekomendasi dari partai, menghindari terjadinya justru konflik internal di koalisi, hal-hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan utama. Tentang kemungkinan PKS dan PDIP gimana? Ya, jadi kan kalau kita lihat memang satu sisi tadi ada kebutuhan untuk mengakomodasi menambah kekuatan. Dan itu juga kan kita lihat kelaziman sejak zaman Presiden SBY, bahkan 2004, 2009, Presiden Jokowi 2014, 2019. Karena kan kalau kita bicara ideal, sebetulnya yang ideal itu dikatakan adalah minimal winning coalition. Cukup 50% plus 1. Yang penting kan sudah dapat dukungan mayoritas di DPR. Tidak harus semua. Tidak harus semua. Tetapi yang terjadi itu kemudian kan selalu yang kita sebut oversize coalition. Koalisi yang gemuk, koalisi yang besar, selalu di atas 70%. Oh, perlu jadi. Kan terakhir di atas 80% Presiden Jokowi kemarin. Sekarang ya, terakhir. Karena ini juga dua sisi, Kang Deddy. Satu sisi tadi, presidennya membutuhkan dukungan. Sisi lain partai-partai juga membutuhkan karena ada semacam ada semacam perasaan bahwa menjadi oposisi itu tidak ada insentifnya. Ya, apalagi untuk menjaga dan mengembangkan partai. Betul. Dari sudut finansial. Apalagi itu karena pendekatannya pendekatan pragmatis. Nah, jadi kalau ditanya apakah semua partai itu berpotensi untuk masuk menjadi anggota koalisi, saya pikir iya. Karena pengalaman selama ini pun kalau kita lihat, menjadi oposisi itu bukan pilihan. Menjadi oposisi keterpaksaan. Karena bahkan misalnya karena tidak diajak. Kalau tidak diajak, terpaksalah menjadi oposisi. Padahal seharusnya kalau kita meletakkan pada sistem demokrasi yang ideal, oposisi itu kan sesuatu yang terhormat. Semestinya pilihan menjadi oposisi itu adalah untuk melakukan checks and balances terhadap pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu bisa akuntabel, perlu ada kontrol, jangan semua itu kemudian bergabung begitu. Lalu yang kedua kan ini juga kalau kita melihat bagaimana kemarin pertarungan itu terjadi dalam dinamika yang tinggi, bahkan seakan kita disuguhkan ada perbedaan visi yang tajam. Ada koalisi yang mendukung pasangan calon yang mengusung ide keberlanjutan. Ada koalisi yang mendukung pasangan calon yang mengusung ide perubahan. Ini kan dua visi yang berbeda. Tapi selesai Pilpres, tiba-tiba visi misi visinya yang mengusung perubahan dan yang mengusung keberlanjutan kok bersama-sama. Ini juga kan sebetulnya menurut saya tanggung jawab partai politik terhadap konstituen sebetulnya. Karena jangan-jangan konstituen kan memilih partai itu juga karena pertimbangan itu. Mereka memilih partai yang sekarang tidak bergabung dalam koalisi pemerintah itu karena mereka memang tidak mendukung ide keberlanjutan misalnya. Nah,
dalam konteks demokrasi ini juga kan tidak menghormati suara publik sebetulnya. Gitu. Makin banyak, apalagi semua partai itu ikut koalisi, makin terancam demokrasi. Kira-kira gitu, Pak? Oh ya, itu juga jadi problem tadi ya. Jadi akuntabilitas vertikalnya menjadi tidak berjalan. Karena mekanisme kontrol dari parlemen itu kan menjadi lemah pada akhirnya. Walaupun, nah ini juga menarik ya, kalau kita lihat pengalaman koalisi-koalisi sebelumnya, toh juga tidak menjadi sangat solid. Tetap saja. Gitu. Jadi juga tidak ada jaminan, Kang Deddy sebetulnya ya. Meskipun semua partai itu kemudian diakomodasi dalam pemerintahan, toh tidak selalu saya pikir ya, partai-partai itu akan solid, loyal. Karena partai itu kan juga selalu berhitung. Ketika misalnya begini, karena juga beberapa studi itu kan menunjukkan ketika kemudian partai-partai itu mendukung presiden misalnya, yang mendapatkan insentif itu presiden dan partai politik utamanya. Justru yang partai politik yang lain itu luntur identitasnya. Nah, sehingga kadang-kala mereka pada momen tertentu memilih berbeda sikap. Untuk memperlihatkan identitasnya. Dan supaya tadi tetap menjaga konstituennya. Dan saya pikir potensi itu tetap muncul. Jadi juga tidak bisa dilihat bahwa kemudian mengakomodasi semua kekuatan politik itu akan membuat pemerintahan betul-betul efektif, betul-betul stabil, dan semua kekuatan politik itu akan loyal. Ya itulah politik dinamika itu akan terjadi begitu. Apakah mungkin ya seandainya hampir semua partai itu ikut koalisi dengan kekuasaan yang sekarang, tapi demokrasi terjaga misalnya, Pak, dengan cara apa supaya tadi semua ikut gitu, karena tadi tidak ada insentif lah oposisi itu, tapi demokrasi juga tetap terjaga. Kekuatan-kekuatan apa yang bisa ya tadi menjaga proses demokrasi itu tetap berjalan baik? Ya akhirnya itu akan diserahkan pada masyarakat sipil. Masyarakat itu sipil yang kayak pers misalnya gitu ya. Pers kelompok-kelompok keagamaan, kampus, profesor kan masih bersuara sekarang. Demokrasi. Tapi kan sebetulnya juga itu kan kekuatan ekstraparlementer. Idealnya tetap saja seharusnya tetap ada kontrol di parlemen. Jadi menurut saya secara demokrasi juga sebetulnya tidak sehat. Walaupun peluangnya tetap bisa ada kontrol, artinya kontrol itu dilakukan. Tapi kan jauh lebih efektif kalau juga ada kontrol di parlemen. Misalnya apa, Kang Deddy? Misalnya contoh sederhana, pembentukan undang-undang. Nah, pembentukan undang-undang itu kalau semua undang-undang itu nanti memang diarahkan untuk kepentingan publik. Tapi kan kita tahu juga ada undang-undang yang kemudian didorong untuk kepentingan kelompok tertentu misalnya. Kalau mereka sudah bersepakat semua di parlemen, selesai undang-undang. Tidak ada mekanisme kontrol dari publik, itu nggak bisa jalan. Kita punya pengalaman revisi undang-undang KPK misalnya, gitu ya, undang-undang Minerba. Itu kan yang dikhawatirkan sebetulnya, karena itu menyangkut justru urusan publik. Jadi ada urusan publik yang bisa tergadaikan kalau tadi koalisi ini sangat gemuk dan tadi hanya tugasnya itu melapangkan jalan ya bagi rezim gitu ya. Gitu. Dan ini menjadi problem demokrasi ke depan. Karena tidak bisa, menurut saya kita kan bersepakat dalam sistem demokrasi modern tetap saja instrumen utama itu partai politik. Jadi jangan menyerahkan itu kepada publik. Kontrol publik penting, tapi punya batasan. Fungsi anggaran misalnya, Kang Deddy, kan tidak bisa publik. Anggaran kan lewat DPR. Nah, padahal salah satu problem kita kan sejauh ini, misalnya KPK selalu mengatakan salah satu problem ya dalam konteks politik anggaran korupsi itu muncul. Bagaimana kalau kemudian kontrolnya tidak berjalan? Nah, sehingga memang ya idealnya tetap bahwa harus ada kekuatan oposisi yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat agak sulit ya kita berharap
seperti itu. Ya akhirnya memang ya diserahkan kepada kekuatan-kekuatan ekstraparlementer. Kedua tadi harapannya adalah memang ternyata tidak selalu pada akhirnya koalisi yang besar itu akan selalu punya keputusan yang sama. Nah, mudah-mudahan kita berharap pada saat ada hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, maka kemudian ya kalau ternyata ada dorongan-dorongan upaya-upaya untuk kemudian tidak mengakomodasi kepentingan publik, ya ada partai-partai politik yang kemudian memperjuangkan itu. Ya tinggal itu aja harapannya. Langsung atau tidak langsung Pak Prabowo itu mengatakan kepada publik bahwa yang menjadikan saya sekarang ini sebagai presiden itu Pak Jokowi, kira-kira gitu. Jadi Pak Jokowi adalah kingmakers bagi Pak Prabowo. Nah, ke depan itu seperti ada dua matahari, kira-kira gitu. Nah, apakah ya kan ini idenya itu melanjutkan, ya gitu. Nah, tentu saja melanjutkan ini problematis dalam pengertian faktanya tidak seluruh program yang dilaksanakan itu seluruhnya baik, kira-kira gitu. Pasti tentu ya tim Pak Prabowo, partai atau siapapun gitu nanti, oh ini ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Nah, ketika misalnya pemerintahan yang baru ini mengoreksi, tentu kan ini seperti ada perlawanan. Nah, ini nanti apakah ini juga bisa berimbas ke di parlemen gitu? Ada yang misalnya dipengaruhi oleh tadi Pak Jokowi lewat wakil presidennya misalnya. Ada tadi presidennya. Kira-kira gimana prediksi Pak Manan? Kalau saya meyakini akan ada keseimbangan baru. Akan ada keseimbangan baru setelah Presiden Prabowo dilantik. Sekarang kan kondisinya Jokowi masih menjadi presiden. Faktanya seperti itu. Ya bahwa Prabowo presiden terpilih, tapi kan semua kewenangan kekuasaan masih ada di tangan Presiden Jokowi. Tapi akan berbeda kondisinya setelah Pak Prabowo dilantik. Nah pertanyaannya setelah Pak Prabowo dilantik, ada apa kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi sebagai mantan presiden? Selalu kita bicara salah satu supportingnya adalah partai politik. Nah kita tidak tahu ke depan posisi Presiden Jokowi yang nanti menjadi mantan itu. Apakah di Golkar atau di partai yang lain? Kalau kemudian tidak, ya menurut saya itu akan sangat mendegradasi kekuasaan yang dimiliki. Di sisi lain, Presiden Prabowo itu akan menjadi sangat powerful. Ya bagaimanapun dalam sistem presidensial itu kan kekuasaan, kewenangan itu ada tunggal pada presiden dalam konteks eksekutif ya, sehingga keseimbangan baru itu justru yang menarik untuk dilihat bagaimana pertama adalah justru Pak Prabowo sebagai presiden dengan partai-partai politik. Nah, baru kemudian kita lihat variabel Jokowinya. Kalau menurut saya misalnya variabel Gibran menjadi tidak relevan. Kalau dia sebagai wakil presiden saja tidak punya misalnya partai politik, dia tidak menjadi kader partai politik yang punya suara signifikan. Ya taruhlah Golkar misalnya. Kalau tidak ya sama saja seperti Kiai Ma'ruf sekarang posisinya begitu. Nah, dan skema itu yang kelihatannya sedang dicoba kan untuk kemudian digerakkan supaya kemudian Presiden Jokowi itu tetap punya bargaining position nanti setelah Presiden Prabowo dilantik. Termasuk juga menurut saya bahkan bisa menentukan komposisi koalisi. Dan tadi Kang Dede tanyakan bagaimana peluang PDIP untuk masuk menjadi anggota koalisi pendukung presiden, pendukung pemerintahan. PDIP itu kan tidak pernah punya masalah dengan Pak Prabowo sebetulnya. Iya. Kalau kita lihat ya bagian sejarah personal sangat baik hubungannya dengan Ibu Mega sebagai partai ini sama-sama partai nasionalis gitu ya. Tidak pernah ada benturan. Problem PDIP itu dengan Presiden Jokowi.
kalau nanti kemudian tadi ada keseimbangan baru sehingga justru kekuasaan itu ya artinya kewenangan itu ada pada Pak Prabowo, lalu kemudian Presiden Jokowi itu tidak lagi terlalu punya power, sangat besar kemungkinan justru PDIP itu kalau karakteristik partai kan sudah otomatis lah itu kan tadi akan lebih merapat ke presiden. Apalagi barrier-nya sudah hilang. Sudah hilang. Kalau barrier-nya sudah hilang. Dan peluang PDIP untuk bergabung juga mungkin karena tadi persoalannya bukan dengan Pak Prabowo tetapi Pak Jokowi. Termasuk saya kira PKS gitu ya. Ya termasuk PKS pun hubungannya dua pencalon presiden 2014-2019 kan mendukung Pak Prabowo sebetulnya. Artinya peluang tadi koreksi-koreksi atas program yang tadi kurang tepat itu bisa dilakukan oleh Pak Prabowo sangat mungkin, saya pikir sangat mungkin betul ya, Presiden akan punya visinya sendiri, kemudian dia juga punya tim yang mensupportnya begitu ya, dan rasanya kita juga agak sulit menemukan ya proses suksesi yang kemudian betul-betul melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tentu kan berganti rezim juga punya prioritasnya sendiri begitu ya, lalu kemudian punya agendanya sendiri, bahwa kemudian ada hal-hal yang dilanjutkan ya, tapi kalau 100% saya pikir ya itu justru kan menjadi persoalan justru sebagai presiden misalnya hanya sekedar melanjutkan saja dengan kewenangan besar yang dimiliki, betul, dengan segala sumber daya yang dikuasai tadi, kalau didukung oleh mayoritas partai politik ya akan sangat mudah kan misalnya meluncurkan agenda kebijakan, membuat undang-undang dan seterusnya, sudah tidak ada hambatan lagi gitu. Bagaimana dengan kelompok masyarakat sipil? Seperti kan profesor-profesor di kampus sekarang masihlah melakukan kontrol gitu. Ya saya pikir ya itu justru yang harus dikawal, bahwa kemudian komitmen pemerintahan terpilih nanti itu untuk kemudian tetap berada dalam koridor demokrasi. Misalnya soal isu kebebasan sipil. Jadi memberikan ruang tadi kontrol publik. Nah, itu kan penting, apalagi kalau kita dihadapkan dengan isu tadi, ternyata sebagian besar bahkan mungkin semua bergabung, bukan tidak mungkin ya dalam konteks parlemen. Maka kan ruang publiknya harus dibuka ekstra parlemen. Jangan kemudian dalam tanda kutip parlemennya diokupasi, lalu ruang publiknya ditutup. Ya menjadi semakin tidak demokratis, dan ya itu menjadi sulit kita membayangkan begitu ya masyarakat sipil ya, akademisi, termasuk media sebetulnya bisa melakukan kontrol, karena kembali kan kita kalau bicara dalam demokrasi itu ya tidak bisa kita mempercayakan sepenuhnya kepada elit. Ya tetap saja kontrol itu harus dilakukan. Nah, sekarang ada peluang kontrol di antara elit itu hilang. Jadi justru yang harus muncul itu dan dikuatkan adalah kontrol publik, dan tentu kita berharap bahwa pemerintahan terpilih nanti tetap berada pada koridor demokrasi itu, memberikan hak-hak sipil begitu ya, kontrol. Jadi juga kritik itu menjadi bagian sesuatu yang harus diterima saja dalam kalau itu dilakukan, saya pikir dengan yang terjadi hari ini ya, itu ya akan tetap berjalan toh begitu ya. Banyak sekali menurut saya ya akademisi di kampus, masyarakat sipil termasuk pers yang masih punya komitmen untuk kemudian menjaga demokrasi. Tapi kuncinya menurut saya juga pada pemerintah. Sejauh mana kemudian pemerintah itu memberikan hak sipil kepada masyarakat gitu. Pada hakikatnya ya sebenarnya tidak maulah pemerintahan itu dianggap despotik ya, gitu betul. Ya, otoriter gitu. Tentu dia akan sedikit banyak mendengarkan. Seharusnya begitu. Ya,
kekuatan-kekuatan publik, masyarakat sipil, termasuk parlemen kan gitu kan, tetap dia memikirkan tadi konstituennya, popularitasnya, dia juga akan berimprovisasi tentu. Oh iya, termasuk presiden, saya pikir misalnya, misalnya begini, kalau seperti di Amerika Serikat itu kan ada, ketika kemudian ada pertentangan antara presiden dengan DPR, House of Representatives, ada yang disebut dia kemudian berbicara dengan publik. Nah, itu kan yang juga harus saya pikir menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo nanti. Bahwa dia juga punya kemampuan untuk mendapat dukungan dari publik. Kalau ternyata di parlemen juga ada problem begitu ya. Karena tadi saya sih juga meyakini bahwa parlemen itu tidak akan juga 100% selalu akan loyal dengan apa yang menjadi agenda kebijakannya dari presiden nanti begitu. Nah, sehingga kemudian yang disebut going public, bicara kepada publik untuk menjelaskan agenda-agenda kebijakan yang sebetulnya pro publik tapi kemudian mendapatkan hambatan di parlemen, itu bisa didorong. Jadi tetap penting menjaga relasi dengan publik, dan publik itu tetap kritis. Itu menurut saya bagian yang penting dalam sistem demokrasi. Dan kita tetap optimis demokrasi di Republik ini akan berjalan makin baik. Baik, sampai jumpa di lain waktu.